sehat semua ya. Puji Tuhan, kalau semua siswa Miss Lucy kelas 8 hingga hari ini tetap dalam keadaan sehat. Kami, segenap guru SMP Mawar Saron, terus mendoakan anak-anak dan orang tua, keluarga, demikian juga Bapak Ibu guru agar selalu sehat di masa pandemi ini. Karena kita percaya bahwa hanya karena Tuhan saja kita selalu diberkati. Anak-anak, hari ini Miss minta kalian tetap semangat untuk belajar. Kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Miss mohon kalian siapkan buku cetak, buku tulis, dan alat tulis. Kalau sudah, ayo kita sama-sama lihat di daftar isi. Kita masih belajar bab 5 yang ada di halaman 115. Silahkan kalian baca terlebih dahulu materi bab 5 ini sampai selesai. Lalu Miss minta kalian simak video yang akan Miss sampaikan kepada kalian hari ini hingga selesai. Simak baik-baik penjelasan Miss Lucy terkait dengan bab 5. Dan nanti Miss minta kalian untuk mengerjakan tugas yang Miss berikan di buku tulis. Paham ya anak-anak? Miss mohon kalian ingat selalu untuk menulis dengan rapi ya. Semua yang kalian tulis bisa kalian baca sehingga kami Bapak Ibu guru juga bisa membaca tulisan kalian sehingga saat kami akan memeriksa tidak kesulitan untuk membaca. Anak-anak, Miss minta tetap semangat, simak pembelajaran hari ini dengan baik, ikuti pembelajaran dengan baik dan selamat belajar. Anak-anak, Miss minta kalian untuk menyiapkan buku cetak dan juga buku tulis bahasa Indonesia. Mari kita belajar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Miss minta semuanya tidak melupakan materi pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Kita masih akan mempelajari teks eksplanasi bagian kedua. Hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca, dan 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Adapun indikator 4.9 yaitu 1. Menentukan gagasan utama teks eksplanasi, dan 2. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Sedangkan indikator 4.10 yaitu pola pengembangan teks eksplanasi dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Anak-anak, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa untuk dapat meringkas teks eksplanasi, kalian harus terlebih dahulu memahami gagasan atau ide pokok dari tiap paragraf-paragraf teks tersebut. Setelah itu, kalian memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ini adalah 2 langkah yang utama dalam meringkas. Sekarang kita mulai dengan langkah yang pertama terlebih dahulu. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan gagasan umum atau gagasan pokok teks eksplanasi. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi.
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Nah, anak-anak, berdasarkan pembacaan teks tadi, kita bisa menemukan ataupun menentukan gagasan pokok atau ide pokok tiap paragrafnya. Paragraf pertama, ayo sama-sama kalian simak. Ya, dari paragraf pertama bisa kita ketahui bahwa kalimat utamanya yaitu gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, gagasan atau ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama tadi, yaitu menjelaskan tentang pengertian gempa bumi. Kemudian paragraf kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Nah, anak-anak, kalian bisa ketahui juga bahwa gagasan utama atau ide pokoknya terdapat juga pada kalimat pertama, yaitu menjelaskan tentang sebab dan akibat gempa bumi. Selanjutnya paragraf ketiga. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, kalian bisa ketahui bahwa gagasan atau ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama juga yang menjelaskan tentang waktu terjadinya gempa bumi. Kemudian terakhir, paragraf keempat. Kalian bisa lihat, iya nak ya, bahwa memang keempat paragraf ini kebetulan sekali kalimat utamanya terdapat di kalimat pertama. Kalian bisa perhatikan kalimat pertama paragraf keempat ini. Bunyinya, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Ini adalah kalimat utamanya yang mengandung ide pokoknya. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf ini terdapat pada kalimat pertama.
yang menjelaskan tentang macam-macam gempa bumi. Itu adalah inti paragraf ini. Miss berharap kalian semua paham ya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah bersama-sama dengan Miss untuk menentukan ide pokok tiap paragraf dari teks yang sudah Miss bacakan tadi. Sekarang kita mau lanjut pada pemahaman tentang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Miss minta kalian tetap menyimak dengan baik sehingga kalian nantinya bisa memahami langkah-langkahnya dan bisa mempraktikkan meringkas teks eksplanasi. Ya. Nah, seperti ini anak-anak. Ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting di dalam teks. Jadi, gagasan atau ide pokok dalam tiap-tiap paragraf nantinya setelah kalian temukan, kalian padukan dan kalian ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Seperti tiap ide pokok yang sudah kita temukan tadi ya. Gagasan pokok dari teks gempa bumi tadi sudah kita dapatkan ada 4 karena terdiri dari 4 paragraf. Yang terdiri dari paragraf 1. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Paragraf kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Paragraf ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Paragraf keempat, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, setelah kalian temukan gagasan pokok seperti contoh yang sudah kita lakukan tadi, seperti yang barusan Miss bacakan ya, keempat ide pokok ini, barulah kalian memadukannya ya atau menggabungkannya sehingga terbentuklah cerita baru dengan kata-kata kalian sendiri. Seperti ini contohnya, bentuknya seperti ini ya. Tadi setelah kita gabungkan akan terbentuk ringkasan seperti ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, anak-anak, seperti ini contoh ringkasan yang tentunya lebih ringkas daripada teks aslinya. Jadi Miss minta kalian semua mencoba. Ketika nanti Miss berikan tugas, tolong kalian meringkas sama seperti contoh yang Miss bacakan ini. Oke? Semangat ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan Miss minta kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Miss sampaikan melalui Word yang Miss bagikan hari ini. Oke? Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham terhadap materi yang disampaikan hari ini dari slide demi slide yang ditampilkan? Kalau sudah paham, good, itu tandanya kalian sudah menyimak dengan baik. Tapi jika ada yang masih kurang paham, Miss tetap layani. Jika kalian mau bertanya, silahkan kalian tanyakan melalui chat pribadi dengan Miss Lucy. Anak-anak, jangan lupa setelah ini kalian tetap Miss minta untuk mengerjakan tugas latihan ya. Latihan soal yang Miss berikan hari ini tolong dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa kembali Miss ingatkan, tulis dengan rapi, tulis dengan tulisan yang indah sehingga kami mudah untuk membaca dan mengoreksi. Paham ya anak-anak? Baiklah, tetap semangat, terus belajar, terus berdoa. Silakan, selamat mengerjakan.